bunga berbahan keramik murahan bergema menembus dinding ruang tamu. Aku berdiri mematung di dekat meja makan yang terbuat dari kayu jati, melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana pakaian-pakaianku dilemparkan begitu saja ke lantai ubin yang dingin. Koper kain berwarna kusam yang kubawa dari desa 3 tahun lalu kini tergeletak dengan resleting yang sudah rusak. Sebelum ceritanya dimulai, mari kalian semua like dan komen di channel Dear Dunia. Jangan lupa juga subscribe Dear Dunia supaya kalian tidak ketinggalan cerita terbaru lainnya. Siap mulai mendengarkan cerita sampai selesai? Yuk kita mulai ceritanya. Ibu mertuaku, Bu Ningsih, berdiri bertolak pinggang dengan napas memburu. Wajahnya yang dihiasi riasan tebal tampak memerah menahan amarah yang menurutku sangat dibuat-buat. Ia menendang salah satu daster pudar milikku hingga tersudut ke dekat kaki sofa. Dasar perempuan benalu tidak tahu diuntung. 3 tahun kamu numpang hidup di rumah anakku, makan dari keringat anakku, tapi apa balasanmu? Kamu cuma bisa menghabiskan beras tanpa bisa memberikan keturunan. Sekarang ambil semua kain gombalmu ini dan keluar dari rumah ini sebelum aku panggil satpam komplek untuk menyeretmu. Bu Ningsih berteriak lantang dengan suara melengking yang menyakitkan telinga. Aku hanya diam menundukkan kepala. Bukan karena takut, melainkan karena aku sedang menahan senyum sinis yang hampir saja meledak. 3 tahun lamanya aku bermain peran sebagai menantu miskin yang penurut. 3 tahun aku menekan egoku dalam-dalam hanya untuk mencari tahu apakah ada cinta tulus di dunia ini yang tidak memandang harta. Dan hari ini, eksperimen sosialku yang melelahkan itu akhirnya mencapai titik akhir yang sangat mengecewakan. Dari arah pintu utama, suamiku, Aris, melangkah masuk dengan gaya angkuh yang selalu ia banggakan. Setelan jas kerjanya tampak rapi, kontras dengan hatinya yang busuk. Namun ia tidak datang sendirian. Tangan kanannya melingkar mesra di pinggang seorang wanita berambut pirang dengan gaun merah menyala yang ketat. Wanita itu adalah Sinta, rekan kerja Aris yang belakangan ini selalu menjadi alasan mengapa suamiku sering pulang larut malam dengan aroma parfum wanita yang menyengat. Aris menatapku dengan tatapan jijik yang tidak ditutupi sama sekali. Ia melepaskan pelukannya dari Sinta sejenak, lalu melangkah mendekatiku. Jarak kami hanya tersisa beberapa langkah ketika ia berhenti dan melipat kedua tangannya di dada. Kamu dengar apa kata ibuku tadi, Rania? Sudah saatnya kamu sadar diri. Aku ini seorang direktur muda yang sedang naik daun. Karirku cemerlang dan aku butuh pendamping yang sepadan, yang bisa kubanggakan di depan rekan bisnisku. Bukan perempuan udik bau bawang yang kerjaannya cuma menyapu dan memasak sayur asem setiap hari. Aris mengucapkan kata-kata itu dengan nada datar namun sangat menusuk, seolah aku adalah sampah yang mengotori pemandangannya. Sinta, wanita bergaun merah itu, ikut melangkah maju. Ia menutup hidungnya dengan punggung tangan yang dihiasi gelang emas berkilauan. Ia tertawa kecil yang terdengar sangat merendahkan. Jadi ini istri pertama kamu, Mas? Ya ampun, pantas saja kamu tidak pernah mau membawanya ke acara kantor. Kulitnya kusam, bajunya juga seperti beli di pasar loak. Mas Aris ini terlalu baik karena mau menampung wanita seperti dia selama 3 tahun. Mulut Sinta berbicara tanpa ampun sambil menyandarkan kepalanya manja di bahu Aris. Aku masih tetap diam. Aku membiarkan mereka menumpahkan semua kesombongan dan hinaan mereka. Aku merekam setiap kata, setiap tatapan merendahkan, dan setiap tawa mengejek yang keluar dari mulut mereka. Ini adalah panggung mereka. Biarkan mereka menari di atas panggung ini sebelum aku menghancurkannya berkeping-keping. Bu Ningsih kembali bersuara. Dengar baik-baik, Rania. Sinta ini adalah calon menantu idamanku. Dia anak orang kaya, keluarganya terpandang, dan yang pasti dia tidak miskin dan menyusahkan seperti kamu. Cepat kemasi barang-barangmu. Jangan sampai ada satupun barang di rumah ini yang kamu bawa pergi. Semua perabotan di sini dibeli dari uang anakku. Uang anakmu.
Aku mengulang kalimat itu dalam hati sambil menahan tawa. Jika saja Bu Ningsih tahu bahwa rumah mewah yang mereka tempati ini, mobil Eropa yang dipakai Aris, bahkan posisi direktur yang disandang suamiku itu, semuanya adalah hasil dari campur tanganku secara diam-diam, mungkin wanita tua itu sudah jatuh pingsan saat ini juga. Selama ini, aku menggunakan jaringan bawah tanganku untuk menyuntikkan dana ke perusahaan tempat Aris bekerja dan memastikannya naik jabatan dengan mudah. Aku melakukan itu semua karena aku mencintainya saat itu. Tapi balasan yang kudapat hanyalah pengkhianatan murahan. Hari ini juga, detik ini juga, aku jatuhkan talak 1 kepadamu Rania. Mulai sekarang kita bukan lagi suami istri. Besok pengacaraku akan mengurus semuanya ke pengadilan agama. Kamu tidak perlu menuntut harta gono gini karena kamu memang tidak bawa apa-apa sejak awal menikah denganku. Sekarang, pergi. Aris menunjuk ke arah pintu keluar dengan jari telunjuknya. Kalimat sakral itu akhirnya keluar dari mulutnya. Kalimat yang memutus semua ikatan, sekaligus memutus semua rantai kesabaranku. Aku mengangkat kepalaku perlahan. Aku menatap mata Aris lurus-lurus. Tidak ada air mata yang menetes dari mataku. Tidak ada isak tangis permohonan seperti yang mungkin mereka harapkan. Aku hanya memungut beberapa helai pakaianku yang berserakan di lantai, memasukkannya ke dalam koper rusakku dengan tenang. Aku menutup resleting koper yang tersendat, lalu berdiri tegak. Baiklah jika itu maumu Aris. Aku terima talak ini. Terima kasih untuk pelajaran berharganya selama 3 tahun ini. Aku berjalan melewati Aris, Sinta, dan Bu Ningsih tanpa menoleh lagi. Heh perempuan miskin. Jangan harap kamu bisa merengek minta kembali kalau nanti kamu kelaparan di jalanan. Suara Bu Ningsih masih terdengar menggelegar mengiringi langkahku menuju pintu keluar. Aku melangkah keluar dari rumah bertingkat 2 itu. Udara sore hari yang cukup terik langsung menyambutku. Pagar besi tinggi yang membatasi rumah itu tertutup rapat di belakangku, seolah mengunci masa lalu yang penuh kepalsuan. Aku menyeret koper bututku menyusuri trotoar jalan komplek perumahan elit tersebut. Langkahku perlahan mulai melambat setelah aku cukup jauh dari rumah itu. Aku berhenti di bawah sebuah pohon rindang. Aku menarik napas panjang, mengisi paru-paruku dengan udara kebebasan. Beban berat yang selama ini menekan pundakku seakan menguap begitu saja. Sandiwara melelahkan ini akhirnya selesai. Aku membuka tas selempang kecilku yang sudah pudar warnanya. Dari bagian dasar tas yang tersembunyi, aku mengeluarkan sebuah ponsel pintar keluaran terbaru yang warnanya hitam legam dengan logo eksklusif di bagian belakang. Ponsel yang selama 3 tahun ini tidak pernah aku aktifkan di depan Aris. Aku menekan tombol daya. Layar menyala terang, menampilkan logo perusahaan konglomerat terbesar di negara ini. Perusahaan milik keluargaku. Aku menekan 1 nomor kontak darurat yang ada di panggilan cepat. Nada sambung berbunyi hanya sekali sebelum sebuah suara bariton yang tegas terdengar dari seberang sana. Halo Nona muda. Apakah Nona sudah selesai dengan liburan panjangnya? Suara Bima, asisten pribadiku yang paling setia, terdengar sangat sopan dan penuh antisipasi. Aku tersenyum tipis, sebuah senyuman dingin yang sudah lama tidak menghiasi wajahku. Liburan sudah selesai Bima. Jemput aku sekarang di halte bus pertigaan komplek Permata Hijau. Bawa mobil yang pantas. Dan Bima, mulai hari ini, bekukan semua aliran dana rahasia ke perusahaan Aris. Hancurkan semuanya tanpa sisa. Baik Nona muda Rania. Sesuai perintah Anda. Kami akan tiba dalam waktu 10 menit. Aku memutus panggilan. Aku menatap koper butut di sebelah kakiku, lalu menendangnya hingga terguling ke pinggir jalan. Rania yang lemah dan miskin sudah mati hari ini di dalam rumah itu. Sekarang, saatnya sang ratu kembali ke singgasananya. Matahari sore mulai merendah,
memancarkan cahaya keemasan yang menembus celah dedaunan pohon di sekitar halte bus pertigaan komplek. Halte ini sepi, hanya ada beberapa pekerja bangunan yang sedang menunggu angkutan umum di seberang jalan. Aku berdiri di tepi trotoar dengan pakaian yang masih sama, kemeja katun murah yang warnanya sudah memudar dan celana bahan yang jahitannya mulai terlepas di bagian bawah. Penampilanku saat ini benar-benar seperti gembel yang baru saja diusir dari rumah majikan. Orang-orang yang berlalu lalang sesekali menatapku dengan pandangan kasihan, namun aku tidak mempedulikan mereka. Pikiranku sedang sibuk merangkai rencana-rencana besar di dalam kepala. Rencana kehancuran untuk keluarga yang telah berani menginjak-injak harga diriku hingga hancur lebur. Kurang dari 10 menit sejak panggilan teleponku dengan Bima, suasana jalanan yang tadinya biasa-biasa saja mendadak berubah tegang. Suara deru mesin berkapasitas besar terdengar dari ujung jalan. 3 buah mobil mewah berwarna hitam mengkilap berjalan beriringan membelah jalanan sore. Di depan ada sebuah mobil SUV Mercedes-Benz G-Class yang terlihat sangat gagah. Di belakangnya menyusul sebuah Rolls-Royce Phantom yang panjang dan elegan. Iring-iringan itu ditutup oleh sebuah Toyota Alphard tipe tertinggi yang biasa digunakan oleh para menteri. Ketiga mobil itu menepi perlahan dan berhenti tepat di depan halte bus tempatku berdiri. Para pekerja bangunan di seberang jalan tampak menghentikan aktivitas mereka, mulut mereka sedikit terbuka melihat pemandangan yang tidak biasa ini. Mobil-mobil ini jelas bukan milik orang sembarangan. Harganya jika ditotal bisa untuk membeli seluruh rumah di komplek elit di belakangku. Pintu kemudi SUV dan Alphard terbuka serentak. 8 pria berbadan tegap dengan setelan jas hitam yang rapi dan kacamata hitam turun dengan gerakan terkoordinasi. Mereka langsung menyebar, membentuk pagar betis mengelilingi area halte untuk memastikan keamanan. Setelah situasi dirasa aman, pintu penumpang Rolls-Royce Phantom di bagian tengah terbuka. Bima, pria tampan berusia awal 30-an dengan rambut tersisir rapi ke belakang, melangkah keluar. Ia mengenakan setelan jas abu-abu gelap buatan desainer ternama. Bima berjalan setengah berlari menghampiriku. Ketika jaraknya tinggal selangkah, ia langsung membungkukkan badannya 90 derajat, sebuah penghormatan tertinggi yang hanya ia berikan kepada pimpinan tertinggi keluarga. Selamat datang kembali Nona Muda Rania Mahardika. Maafkan kami karena membuat Anda menunggu di tempat yang kurang nyaman ini. Suara Bima terdengar lantang dan tegas, memecah kesunyian halte. 8 pengawal berseragam hitam itu pun serentak menundukkan kepala mereka ke arahku sambil berseru dengan suara berat. Selamat datang kembali Nona Muda. Aku menarik napas perlahan. Mendengar nama belakangku disebut dengan penuh penghormatan seperti ini membuat aliran darahku berdesir hebat. Mahardika. Nama keluarga konglomerat yang menguasai berbagai sektor bisnis mulai dari properti, pertambangan, hingga jaringan rumah sakit swasta terbesar di Asia Tenggara. Aku adalah putri tunggal dari Dirgantara Mahardika, sang raja bisnis yang ditakuti sekaligus dihormati oleh semua pengusaha. Angkat kepala kalian. Mari kita pulang. Aku berbicara dengan nada dingin dan penuh otoritas. Bima segera melangkah ke samping, membukakan pintu belakang Rolls-Royce dengan sigap. Aku masuk ke dalam kabin mobil yang terasa sangat luas dan mewah. Aroma parfum khas mobil Eropa yang mahal langsung menyapa indera penciumanku, menggantikan aroma debu jalanan. Kursi kulit yang empuk memeluk tubuhku yang lelah. Bima masuk dan duduk di kursi depan, tepat di sebelah sopir. Jalan. Bima memberikan perintah singkat kepada sopir. Konvo 3 mobil hitam itu pun perlahan bergerak meninggalkan halte bus, melaju mulus membelah kemacetan kota menuju kawasan elit yang sebenarnya. Kawasan di mana rumahku yang sesungguhnya berada. Di dalam mobil, Bima membalikkan badannya menghadap ke belakang. Ia menyodorkan sebuah tablet berlayar lebar kepadaku. Nona Muda, saya sudah menjalankan instruksi pertama Anda.
Aliran dana dari perusahaan fiktif yang kita gunakan untuk menyokong perusahaan Tuan Aris sudah saya bekukan sepenuhnya 10 menit yang lalu. Beberapa proyek besar mereka yang sedang berjalan juga sudah ditarik secara sepihak oleh investor yang berada di bawah kendali kita. Aku menerima tablet itu dan menggeser layarnya dengan jari telunjuk. Di sana terpampang grafik keuangan perusahaan Aris yang tadinya stabil, kini menunjukkan garis merah yang menukik tajam ke bawah. Aku tersenyum miring melihat angka-angka yang mulai berantakan itu. Aris selalu membanggakan dirinya sebagai direktur jenius yang mampu menaikkan omzet perusahaan dalam 3 tahun terakhir. Ia tidak pernah tahu bahwa jenius yang sebenarnya sedang menyapu lantai rumahnya setiap pagi. Bagus Bima. Pastikan tidak ada satu bank pun yang mau memberikan pinjaman kepada perusahaan itu. Biarkan mereka panik dan saling menyalahkan. Aku ingin melihat seberapa lama mantan suamiku itu bisa mempertahankan kesombongannya saat ia tahu perusahaannya berada di ambang kebangkrutan. Aku meletakkan tablet itu di kursi sebelahku. Selain itu Nona, Tuan Besar sudah menunggu Anda di rumah. Beliau sangat marah ketika mengetahui apa yang terjadi hari ini. Kami hampir tidak bisa menahan beliau untuk tidak mengirim pasukan menghancurkan rumah Tuan Aris sore ini juga. Nada bicara Bima terdengar sedikit cemas saat menyebut nama ayahku. Ayah memang selalu protektif. Sejak aku memutuskan untuk menyembunyikan identitasku dan hidup sebagai wanita biasa demi mencari cinta sejati, ayah adalah orang yang paling menentang. Namun ia akhirnya luluh karena tidak bisa menolak permintaan putri semata wayangnya. Sayangnya, ketakutan ayah terbukti benar. Dunia ini terlalu kejam untuk sebuah ketulusan yang tanpa modal. Tenang saja Bima. Ayah urusanku. Jangan biarkan siapapun menyentuh Aris dan keluarganya. Aku sendiri yang akan memotong sayap mereka satu persatu. Aku menatap keluar jendela yang berlapis kaca gelap. Gedung-gedung pencakar langit kota perlahan tergantikan oleh pepohonan rindang di jalanan menanjak menuju kawasan perbukitan eksklusif. Setelah menempuh perjalanan selama 45 menit, konvoi mobil kami tiba di depan sebuah gerbang besi tempa raksasa berwarna hitam dengan ukiran huruf M berwarna emas di tengahnya. Melihat konvoi kami datang, 2 orang penjaga berseragam langsung menekan tombol otomatis. Gerbang raksasa itu terbuka perlahan, menampilkan jalan masuk yang panjang dengan deretan pohon palem di sisi kanan dan kiri. Di ujung jalan masuk itu, berdirilah sebuah rumah mewah yang lebih menyerupai istana bergaya klasik Eropa modern. Pilar-pilar marmer putih menjulang tinggi menopang atap bangunan. Air mancur besar berbentuk patung kuda tampak menyemburkan air jernih di tengah taman depan yang sangat luas. Di depan pintu utama istana tersebut, puluhan pelayan berseragam rapi sudah berbaris rapi di sisi kiri dan kanan tangga. Mobil Rolls-Royce berhenti tepat di depan anak tangga terbawah. Bima bergegas keluar dan membukakan pintu untukku. Saat kakiku menginjak lantai marmer di halaman rumah, semua pelayan serentak membungkukkan badan. Selamat datang di rumah Nona Rania. Aku mengabaikan sapaan mereka dan langsung melangkah cepat menaiki anak tangga. Pintu utama yang terbuat dari kayu jati berukir tebal terbuka lebar. Di tengah ruang tunggu yang dihiasi lampu gantung kristal raksasa, berdiri seorang pria paruh baya dengan rambut yang mulai memutih namun memiliki postur tubuh yang tegap dan berwibawa. Ia mengenakan kemeja kasual yang digulung hingga siku. Wajahnya yang biasanya kaku dan menakutkan bagi para pesaing bisnisnya, kini terlihat memerah menahan emosi yang meluap-luap. Papa. Aku memanggilnya dengan suara pelan yang sedikit bergetar. Dirgantara Mahardika, pria yang menguasai roda ekonomi negara, berlari kecil menghampiriku. Ia langsung menarikku ke dalam pelukan hangatnya. Pelukan yang sangat erat, seakan ia takut kehilangan putrinya lagi. Aku bisa merasakan tubuh besarnya sedikit bergetar. Anak bodoh. Putriku yang keras kepala. Papa sudah bilang dari awal,
manusia di luar sana tidak ada yang pantas mendapatkan ketulusanmu. Lihat sekarang bagaimana bajingan itu memperlakukan putri kesayangan Papa. Papa akan buat dia menyesal karena pernah dilahirkan ke dunia ini. Suara berat Papa terdengar parau, dipenuhi amarah yang siap meledak menghancurkan siapa saja. Aku membalas pelukan Papa dengan erat, menyerap kekuatan dari pria hebat ini. Air mata yang sejak tadi kutahan akhirnya menetes satu persatu membasahi kemeja Papa. Bukan air mata kesedihan karena kehilangan Aris, melainkan air mata penyesalan karena telah menyia-nyiakan kasih sayang Papa demi pria yang tidak berguna. Tidak perlu mengotori tangan Papa untuk lalat seperti dia. Aku melepaskan pelukan dan menatap mata Papa dengan penuh keyakinan. Aku menghapus sisa air mata di pipiku dengan kasar. Papa cukup berikan aku otoritas penuh di perusahaan mulai besok. Aku sendiri yang akan memimpin proses akuisisi dan aku sendiri yang akan memastikan mereka bersimpuh di kakiku memohon ampunan. Papa menatap mataku lekat-lekat. Ia melihat kilatan amarah dan tekad yang kuat di mata putrinya. Perlahan, senyum bangga mengembang di wajah tuanya. Ia menepuk pundakku dengan bangga. Itu baru Putri Dirgantara Mahardika. Ambillah semua yang kamu butuhkan, Rania. Gunakan semua kekayaan dan kekuasaan keluarga ini. Beri mereka mimpi buruk yang tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup. Aku mengangguk mantap. Pembalasan dendam ini baru saja dimulai, dan aku akan memastikannya menjadi pertunjukan paling epik yang pernah ada. Cahaya matahari pagi menyusup malu-malu dari balik tirai berbahan sutra tebal di kamarku. Aku membuka mata perlahan, merasakan kelembutan spray katun Mesir berkualitas tinggi yang menyentuh kulitku. Selama 3 tahun terakhir, aku terbiasa bangun di atas kasur busa tipis yang mulai kempis di tengahnya, diiringi teriakan ibu mertua yang menyuruhku segera mencuci piring dan memasak sarapan. Hari ini, suasana itu telah lenyap sepenuhnya. Ruang tidur seluas apartemen mewah dengan lampu gantung kristal di atas ranjang menjadi pemandangan pertamaku. Aku telah kembali ke kehidupanku yang sesungguhnya. Pintu kamar diketuk pelan dari luar. 3 orang pelayan wanita berseragam hitam putih masuk dengan langkah tanpa suara. Salah satu dari mereka membawa nampan perak berisi sarapan sehat, segelas jus jeruk segar, dan secangkir teh kamomil hangat. Pelayan yang lain membuka tirai jendela lebar-lebar, memperlihatkan pemandangan taman belakang istana keluargaku yang dihiasi kolam renang pribadi dan lapangan golf mini. Pelayan ketiga menunduk hormat sambil memberitahukan bahwa tim penata rias dan terapis spa pribadi sudah menunggu di ruang perawatan untuk memulai jadwalku hari ini. Aku beranjak dari ranjang dengan perasaan ringan. Setelah menghabiskan sarapan, aku melangkah menuju ruang perawatan yang berada di sayap kanan rumah. Di sana, 5 orang tenaga profesional sudah bersiap dengan berbagai peralatan canggih. Hari ini adalah hari pembersihan. Aku ingin membuang semua sisa-sisa penderitaan dan debu kemiskinan yang menempel di tubuhku selama menjadi istri Aris. Proses transformasi itu memakan waktu hampir 5 jam. Terapis spa melulur seluruh tubuhku dengan ramuan eksklusif yang terbuat dari ekstrak mutiara dan bunga mawar langka. Kulitku yang tadinya kusam karena sering berjemur saat pergi ke pasar basah, kini diangkat sel kulit matinya dan diberi nutrisi tingkat tinggi hingga kembali bercahaya. Rambutku yang selama ini hanya kuikat asal-asalan dengan karet gelang, kini dicuci, dipijat, dan ditata oleh penata rambut langganan para selebriti papan atas. Mereka mengembalikan warna hitam legam alami rambutku, membuatnya jatuh bergelombang dengan sangat elegan. Kuku tangan dan kakiku yang tak terawat kini dihias dengan manikur elegan bernuansa merah marun. Setelah perawatan tubuh selesai, aku berjalan menuju ruang ganti pribadiku. Ruangan itu lebih besar dari seluruh luas rumah Aris. Ratusan pasang sepatu hak tinggi dari berbagai merek dunia tersusun rapi di rak kaca.
Deretan gaun, jas kerja, dan tas mewah edisi terbatas memenuhi lemari-lemari yang membentang dari ujung ke ujung. Bima, asisten pribadiku, sudah berdiri menunggu di dekat meja rias dengan sebuah tablet di tangannya. Aku memilih setelan jas kerja wanita berwarna merah marun yang dijahit khusus oleh desainer ternama dari Milan. Potongannya sangat pas di tubuhku, memancarkan aura kekuasaan dan ketegasan. Aku memadukannya dengan kemeja sutra hitam di bagian dalam dan sepasang sepatu hak tinggi berujung runcing keluaran Christian Louboutin dengan sol merahnya yang ikonik. Sebagai sentuhan akhir, aku memakai jam tangan berlian berkilauan yang harganya setara dengan satu buah gedung perkantoran. Tidak ada lagi Rania si wanita udik bersandal jepit. Yang berdiri di depan cermin besar saat ini adalah Rania Mahardika, sang pewaris tahta kerajaan bisnis. Bima memberikan laporan singkat sambil berjalan mengikutiku menuju garasi. Ia mengatakan bahwa seluruh dewan direksi Mahardika Group sudah berkumpul di ruang rapat utama lantai 50. Sesuai instruksi dari ayahku, hari ini adalah hari peresmian pengangkatanku sebagai direktur utama yang baru, posisi yang selama ini sengaja kubiarkan kosong demi bermain peran menjadi istri yang berbakti. Perjalanan menuju kantor pusat Mahardika Group terasa sangat cepat. Aku duduk di kursi belakang mobil Bentley hitam yang dikemudikan oleh sopir pribadi. Begitu mobil berhenti di lobi utama gedung pencakar langit milik keluargaku, puluhan petugas keamanan langsung membentuk pagar betis. Para karyawan yang sedang berlalu lalang menghentikan langkah mereka, menatap penuh kagum dan segan saat aku berjalan melewati lobi menuju lift khusus petinggi perusahaan. Suara ketukan sepatu hak tinggiku di atas lantai marmer menggema, seolah mengumumkan kedatangan sang penguasa yang sebenarnya. Di ruang rapat utama, suasana langsung hening seketika saat aku melangkah masuk. Puluhan pria dan wanita berjas rapi berdiri serentak dan menundukkan kepala. Aku berjalan lurus menuju kursi kebesaran di ujung meja oval, lalu duduk dengan tenang. Bima berdiri di sebelah kananku, menyambungkan tabletnya ke layar proyektor raksasa di depan ruangan. Agenda pertama hari ini bukan tentang ekspansi bisnis, melainkan pembersihan benalu. Aku menatap tajam ke arah layar proyektor yang kini menampilkan struktur perusahaan milik mantan suamiku, PT Gemilang Sejahtera. Perusahaan tempat Aris menjabat sebagai direktur itu sebenarnya hanyalah perusahaan skala menengah yang nyaris bangkrut 3 tahun lalu. Namun, sejak aku menikah dengannya, aku secara diam-diam memerintahkan tim keuanganku untuk mendirikan beberapa perusahaan fiktif. Perusahaan-perusahaan bayangan itulah yang selama ini memberikan tender proyek bernilai miliaran rupiah dan suntikan dana tanpa batas untuk menopang karir Aris. Bima mulai menjelaskan data di layar. Ia memaparkan bahwa 80% pendapatan PT Gemilang Sejahtera berasal dari proyek yang kita berikan. Selain itu, gedung kantor yang mereka tempati saat ini adalah milik salah satu anak perusahaan properti kita yang disewakan dengan harga sangat murah. Bank yang memberikan pinjaman tanpa agunan kepada mereka juga merupakan bank swasta yang saham mayoritasnya dipegang oleh Mahardika Group. Aku tersenyum dingin mendengar pemaparan Bima. Aris selalu mengira dirinya adalah pebisnis jenius yang berhasil membalikkan keadaan perusahaannya. Ia tidak pernah menyadari bahwa ia hanyalah boneka yang bergerak karena tali-talinya kupegang erat dari kejauhan. Dan kini, karena sang boneka telah berani menggigit tangan tuannya, sudah saatnya tali itu diputus. Tarik semua proyek yang sedang berjalan hari ini juga. Aku memberikan perintah dengan suara lantang yang menggema di seluruh penjuru ruang rapat. Batalkan semua kontrak sepihak. Keluarkan surat pengosongan gedung kantor karena mereka telah menunggak uang sewa bulanan. Dan hubungi pihak bank, perintahkan mereka untuk menagih seluruh hutang PT Gemilang Sejahtera secara penuh dalam waktu 2 kali 24 jam. Jika mereka tidak bisa membayar, sita semua aset perusahaan dan bekukan semua rekening pribadi dewan direksinya, termasuk rekening atas nama Aris.
Semua dewan direksi yang hadir mengangguk patuh tanpa ada satupun yang berani membantah. Mereka tahu bahwa jika seorang Mahardika sudah menjatuhkan titah, maka kehancuran total adalah harga mati. Aku menyandarkan punggungku di kursi kebesaran, membayangkan bagaimana wajah sombong mantan suamiku itu saat badai kehancuran menghantamnya dalam hitungan jam. Permainan ini baru saja dimulai, dan aku pastikan ia tidak akan memiliki jalan keluar. Sementara itu di tempat yang berbeda, tepatnya di sebuah ruangan direktur yang mewah di pusat kota, Aris sedang duduk santai dengan menyilangkan kaki di atas meja kerjanya. Asap rokok mengepul dari bibirnya, menciptakan senyum puas di wajahnya yang angkuh. Ia baru saja menghubungi pengacaranya untuk memastikan bahwa berkas gugatan cerai sudah masuk ke pengadilan agama. Ia merasa hidupnya kini sangat sempurna. Beban berat bernama Rania akhirnya berhasil ia singkirkan dari rumahnya. Dalam pikiran piciknya, Aris merasa dirinya pantas mendapatkan wanita yang jauh lebih baik. Sinta, rekan kerjanya yang selalu tampil modis dengan barang-barang bermerek, adalah target utamanya. Sinta sering bercerita bahwa ia berasal dari keluarga kaya raya yang memiliki bisnis perkebunan kelapa sawit di luar pulau. Aris yakin dengan menikahi Sinta, posisi sosialnya akan semakin melesat naik. Ia membayangkan masa depan yang gilang gemilang sebagai pengusaha sukses yang dihormati banyak orang. Namun, lamunan indah Aris mendadak hancur berantakan ketika pintu ruangannya didobrak secara kasar dari luar. Manajer keuangannya, seorang pria paruh baya berkacamata tebal, masuk dengan napas terengah-engah dan wajah yang pucat pasi seputih kertas. Keringat dingin bercucuran dari dahi pria itu, membasahi kerah kemejanya yang berantakan. Aris langsung menurunkan kakinya dari atas meja dan membentak manajer keuangannya itu. Ia marah karena merasa ruang privasinya diganggu tanpa etika. Namun, sebelum Aris sempat memaki lebih panjang, manajer keuangan itu meletakkan setumpuk dokumen tebal ke atas meja dengan tangan gemetar hebat. "Tuan Aris, kita hancur. Perusahaan kita tamat hari ini." Suara manajer itu bergetar menahan tangis kepanikan. Aris mengerutkan keningnya, masih tidak memahami situasi. Ia meraih dokumen teratas dan membacanya sekilas. Matanya perlahan membelalak lebar. Itu adalah surat pembatalan kontrak sepihak dari 3 perusahaan raksasa yang selama ini menjadi klien utama mereka. Nilai proyek yang dibatalkan mencapai puluhan miliar rupiah. Belum selesai keterkejutannya, manajer keuangan itu kembali menyodorkan surat lainnya. Kali ini adalah surat peringatan dari bank yang menuntut pelunasan seluruh pinjaman perusahaan beserta bunganya dalam waktu 2 hari, atau seluruh aset akan disita. Dan yang paling parah, ada surat somasi dari pemilik gedung yang menyatakan bahwa mereka harus mengosongkan kantor ini besok pagi karena dianggap melanggar klausul kontrak sewa rahasia. Mustahil. Aris berteriak histeris sambil membanting tumpukan kertas itu ke lantai. Bagaimana mungkin semua ini terjadi secara bersamaan? Hubungi investor rahasia kita. Hubungi nomor khusus yang biasa mengirimkan dana cadangan itu sekarang juga. Manajer keuangan itu menggeleng lemah. Ia mengatakan bahwa nomor telepon investor tersebut sudah tidak aktif sejak tadi pagi. Semua akses komunikasi terputus total. Bahkan, beberapa pemasok bahan baku sudah berkumpul di lobi bawah, melakukan demonstrasi menuntut pembayaran hutang yang sudah jatuh tempo. Perusahaan yang tadi pagi masih terlihat gagah, kini sedang runtuh berkeping-keping bagaikan istana pasir yang tersapu ombak besar. Di saat Aris sedang memutar otak dan mengacak-acak rambutnya karena frustrasi, masalah lain muncul dari sisi keluarganya. Di rumah mewahnya, Bu Ningsih sedang mengadakan acara arisan bersama ibu-ibu komplek perumahan elit. Dengan gaya yang sangat sombong, Bu Ningsih memamerkan perhiasan emas barunya. Ia menceritakan dengan suara lantang bagaimana ia berhasil mengusir menantunya yang miskin dan tidak berguna itu dari rumah.
Bu Ningsih bercerita kepada teman-temannya bahwa Aris akan segera menikahi Sinta, seorang wanita dari keluarga konglomerat. Ia juga sesumbar bahwa dalam sidang perceraian nanti, pihak pengacaranya akan menuntut Rania agar mengembalikan semua uang belanja yang pernah diberikan Aris selama 3 tahun. Bu Ningsih yakin Rania pasti menyembunyikan uang Aris di suatu tempat, dan ia berniat memeras mantan menantunya itu sampai tidak tersisa. Ibu-ibu arisan itu hanya mengangguk-angguk palsu, memuji-muji Bu Ningsih padahal di belakang mereka saling mencibir. Kesenangan Bu Ningsih tidak berlangsung lama. Saat ia hendak membayar pesanan catering mewah yang baru saja tiba untuk acara arisan tersebut, kartu debit tambahan yang terhubung dengan rekening utama Aris tiba-tiba ditolak oleh mesin pembayaran. Petugas catering mencoba menggesek kartu itu berkali-kali namun layar selalu menampilkan pesan bahwa rekening telah dibekukan oleh pihak bank. Wajah Bu Ningsih memerah menahan malu karena ditatap penuh curiga oleh teman-teman arisannya. Ia mencoba menelepon Aris, namun panggilannya terus-menerus dialihkan. Sementara itu, Sinta sedang berada di sebuah butik perhiasan mewah di pusat perbelanjaan. Ia sudah memilih sebuah kalung berlian seharga ratusan juta rupiah untuk dipakai di hari persidangan Aris nanti. Ia ingin tampil paling bersinar untuk merendahkan Rania di pengadilan. Sinta dengan santai menyerahkan kartu kredit platinum milik Aris kepada kasir butik. Namun hal yang sama terjadi. Kasir butik mengembalikan kartu kredit itu dengan tatapan sinis, mengatakan bahwa limit kartu tersebut sudah ditangguhkan oleh pihak bank karena terindikasi masalah kredit macet yang sangat besar. Sinta marah-marah dan menuduh mesin kasir itu rusak. Ia mencoba menelepon Aris sambil mengamuk, menuntut agar Aris segera mentransfer uang ke rekening pribadinya saat itu juga. Aris yang sedang dikepung oleh kekacauan di kantornya, hanya bisa mematikan ponselnya dengan tangan bergetar. Kepalanya terasa mau pecah. Semua kekayaan, kehormatan, dan kenyamanan yang ia nikmati selama 3 tahun ini menguap begitu saja dalam hitungan jam. Ia tidak tahu siapa musuh besar yang sedang menghancurkannya. Ia merasa ini hanyalah kesialan bisnis yang datang beruntun. Satu-satunya harapan yang tersisa di otak buntu Aris adalah sidang perceraian yang akan digelar besok. Ia sangat yakin Rania memiliki simpanan rahasia dari sisa-sisa uang belanjanya. Ia juga berencana membujuk Sinta untuk meminjamkan uang dari keluarga kaya Sinta agar perusahaannya bisa selamat. Aris mengepalkan tangannya kuat-kuat. Ia bertekad akan datang ke pengadilan besok dengan kepala tegak, menekan Rania habis-habisan, lalu hidup bahagia dengan Sinta tanpa menyadari bahwa wanita yang ia sebut sebagai gembel itu sedang menyiapkan panggung eksekusi yang paling mengerikan untuknya. Pusat perbelanjaan kelas atas yang terletak di jantung ibu kota siang itu tidak terlalu ramai. Udara sejuk dari pendingin ruangan berpadu dengan aroma parfum mahal yang menguar dari setiap sudut etalase. Aris berjalan berdampingan dengan Sinta menyusuri lantai marmer yang mengkilap. Wajah Aris tampak tegang dan sedikit pucat, sisa-sisa kepanikan karena perusahaannya yang hancur dalam semalam masih belum hilang. Namun ia berusaha keras memasang wajah tenang dan angkuh di depan Sinta. Ia telah meyakinkan Sinta bahwa semua masalah kartu kredit dan pemutusan kontrak itu hanyalah kesalahan sistem perbankan dan kesalahpahaman teknis yang akan selesai dalam beberapa hari. Sinta yang memang pada dasarnya hanya wanita pencari harta dan berpura-pura berasal dari keluarga kaya, mempercayai bualan Aris begitu saja. Ia mengandalkan Aris untuk membiayai gaya hidup mewahnya. Hari ini, Sinta memaksa Aris untuk membelikan sepasang pakaian dari butik desainer ternama. Ia beralasan bahwa mereka berdua harus tampil sangat berkelas dan mewah di pengadilan agama esok hari. Tujuannya hanya satu, yaitu untuk mempermalukan Rania habis-habisan dan membuktikan bahwa Aris jauh lebih bahagia dan sukses setelah membuang istri udiknya. Mereka berdua akhirnya berhenti di depan sebuah butik eksklusif yang memajang gaun-gaun mewah edisi terbatas di etalase kacanya.
Butik itu terkenal hanya melayani pelanggan kelas atas dengan sistem keanggotaan khusus. Sinta dengan percaya diri melangkah maju, berniat membuka pintu kaca berhias gagang emas tersebut. Namun, langkahnya langsung dihentikan oleh dua orang petugas keamanan bertubuh kekar yang mengenakan setelan jas hitam. "Maaf Tuan dan Nyonya, butik kami sedang ditutup untuk umum hari ini. Kami sedang melayani tamu VVIP secara eksklusif. Mohon kembali lagi besok." Petugas keamanan itu berbicara dengan nada sopan namun sangat tegas, menghalangi pintu masuk dengan tubuh besarnya. Wajah Sinta langsung memerah karena merasa direndahkan. Ia berkacak pinggang dan menatap tajam petugas keamanan itu. "Kamu tidak tahu siapa kami. Calon suamiku ini adalah direktur utama perusahaan besar. Kami punya uang untuk membeli seluruh isi tokomu ini. Singkirkan badanmu sekarang juga karena aku mau mencoba gaun merah yang ada di patung itu." Sinta berteriak dengan suara melengking yang membuat beberapa pengunjung di luar menoleh ke arah mereka. Aris yang merasa gengsinya ikut tersentil, melangkah maju dan mencoba menyuap petugas keamanan. Ia mengeluarkan beberapa lembar uang ratusan ribu dari dompetnya yang mulai menipis, lalu menyodorkannya. "Sudahlah, jangan kaku begitu. Kami hanya masuk sebentar untuk membeli baju sidang besok. Ambil uang ini dan biarkan kami masuk." Aris berbicara dengan gaya pongah andalannya. Petugas keamanan itu sama sekali tidak melirik uang yang disodorkan Aris. Ia malah mendorong dada Aris menjauh dengan pelan namun bertenaga. "Maaf Tuan, uang Anda tidak laku di sini. Tamu VVIP kami di dalam jauh lebih penting daripada uang yang Anda tawarkan. Silakan tinggalkan tempat ini sebelum kami bertindak tegas menggunakan kekerasan." Keributan kecil itu memancing manajer butik untuk keluar. Seorang wanita paruh baya dengan pakaian modis membuka pintu kaca dari dalam. "Ada apa ini ribut-ribut di depan pintu? Tidakkah kalian tahu bahwa tamu kehormatan kami sedang bersantai di dalam?" Manajer butik itu menatap Aris dan Sinta dengan pandangan menilai, lalu tersenyum merendahkan saat melihat kualitas pakaian Sinta yang ternyata hanya barang palsu bermerek tiruan. Sinta semakin marah dan mulai menunjuk-nunjuk wajah manajer butik itu. "Panggil tamu VVIP MU itu keluar sekarang. Aku ingin lihat seberapa hebat dia sampai berani menyewa seluruh butik dan mengusir pelanggan penting seperti kami." Tepat saat Sinta menyelesaikan kalimat kasarnya, sesosok wanita bertubuh tinggi ramping muncul dari balik punggung manajer butik. Wanita itu mengenakan gaun hitam elegan sebatas lutut yang sangat pas di tubuhnya, dipadukan dengan mantel bulu sintetis berwarna putih bersih yang tersampir anggun di pundaknya. Rambut hitam panjangnya ditata bergelombang sempurna. Wajahnya tertutup separuh oleh kacamata hitam berukuran besar keluaran merek desainer papan atas. 4 orang pengawal pribadi berjas hitam berdiri siaga di belakang wanita itu. Wanita itu adalah aku, Rania Mahardika. Aku melipat kedua tanganku di depan dada, menatap dua manusia rendahan di depanku dari balik kacamata hitam. Aku sangat menikmati pemandangan di mana mantan suamiku dan selingkuhannya ini dipermalukan di depan umum. Aris menatapku tanpa berkedip. Ia terlihat sedikit terpukau dengan auraku yang mengintimidasi, namun karena kacamata hitam besar dan penampilanku yang berubah 180 derajat, ia sama sekali tidak mengenali bahwa wanita super kaya di depannya ini adalah mantan istri yang baru kemarin sore ia usir dari rumah. Aku menoleh sedikit ke arah manajer butik di sebelahku. Aku menurunkan nada suaraku menjadi sangat dingin dan berwibawa. Apakah butik kelas atas seperti ini membiarkan gelandangan pembuat onar mengganggu kenyamanan pelanggannya? Jika kalian tidak bisa mengurus dua lalat ini, aku akan membatalkan semua pesananku dan membeli saham perusahaan kalian hari ini juga. Manajer butik itu langsung pucat pasi dan menunduk hormat berkali-kali meminta maaf kepadaku. Ia segera memberikan isyarat keras kepada petugas keamanan.
Seret dua orang ini keluar dari area pusat perbelanjaan sekarang juga. Jangan biarkan mereka menginjakkan kaki di lantai ini lagi. Petugas keamanan tanpa ampun langsung memegang lengan Aris dan Sinta dengan kasar. Aris memberontak dan mencoba melawan, namun tenaganya bukan tandingan petugas bertubuh kekar itu. Sinta berteriak-teriak histeris saat tubuhnya didorong menjauh. Hak sepatunya bahkan sempat terpeleset di lantai licin hingga ia nyaris terjatuh. Pengunjung mal yang lewat mulai berbisik-bisik dan menertawakan mereka berdua yang diseret layaknya pencuri barang murahan. Aku tersenyum sinis di balik kacamata hitamku, melihat mereka berdua diusir dengan sangat tidak terhormat. Ini baru permulaan kecil Aris. Bersenang-senanglah dengan rasa malu ini. Karena besok di pengadilan, aku akan merampas semua sisa harga dirimu sampai kamu memohon untuk mati saja. Aku membalikkan badan dan kembali masuk ke dalam butik yang hangat, melanjutkan sesi belanjaku untuk mempersiapkan panggung eksekusi yang sempurna esok hari. Malam hari sebelum sidang putusan cerai tiba, langit ibu kota tampak mendung tanpa satupun bintang yang bersinar. Aku duduk dengan tenang di sofa kulit berukuran besar di ruang kerja pribadi milik ayahku. Di atas meja kayu mahoni yang kokoh di hadapanku, berserakan berbagai macam dokumen hukum, bukti transfer perbankan, dan foto-foto yang dicetak dalam ukuran besar. Aroma kopi hitam pekat dari cangkir porselen menemaniku merancang strategi akhir untuk menghancurkan pria yang pernah kupanggil suami itu. Pintu ruang kerja diketuk 2 kali sebelum Bima melangkah masuk bersama seorang pria paruh baya yang membawa koper kulit tebal. Pria itu adalah Pak Surya Wijaya, pengacara paling mahal dan paling ditakuti di seluruh wilayah Asia Tenggara. Pak Surya terkenal sebagai pengacara berdarah dingin yang tidak pernah kalah dalam satu pun persidangan. Kehadirannya di ruang sidang saja sudah cukup membuat lawan gemetar ketakutan. Ayahku khusus memanggil Pak Surya dari luar kota hanya untuk mengurus kasus perceraianku ini, sebuah tindakan yang sebenarnya terlalu berlebihan, namun sangat memuaskan hatiku. Selamat malam Nona Rania. Pak Surya menyapaku sambil menundukkan kepala dengan sangat sopan. Ia meletakkan koper kulitnya di atas meja dan mulai mengeluarkan beberapa tumpuk map tebal berwarna merah. Saya sudah memeriksa seluruh dokumen yang Nona berikan. Ini bukan lagi sekadar kasus perceraian biasa atau pembagian harta gono gini. Bukti-bukti penggelapan dana perusahaan yang dilakukan Tuan Aris, serta penipuan investasi yang ia gunakan untuk membiayai gaya hidup wanita simpanannya, sudah cukup kuat untuk menjeratnya dengan hukuman pidana maksimal. Aku mengambil salah satu map merah itu dan membuka halaman pertamanya. Di sana terpampang rincian aliran dana dari perusahaan bayanganku yang masuk ke rekening pribadi Aris, yang kemudian ia transfer kembali untuk membeli mobil sport, perhiasan untuk Sinta, dan membiayai liburan mewah ibu mertuaku. Semua uang yang ia sombongkan sebagai hasil keringatnya itu, 100% adalah uangku. Bagus sekali Pak Surya. Aku meletakkan kembali map itu di atas meja. Besok di persidangan, aku tidak ingin menuntut harta gono gini sepeser pun. Biarkan dia berpikir bahwa dia menang di awal persidangan. Biarkan kesombongannya membumbung tinggi hingga menyentuh langit. Setelah hakim akan mengetuk palu, barulah Anda serahkan semua bukti tuntutan balik hutang-hutang perusahaannya dan tuntutan pidana ini. Aku ingin melihat sayapnya dipatahkan tepat saat dia merasa sedang terbang tinggi. Pak Surya tersenyum tipis dan mengangguk paham. Sesuai keinginan Anda Nona Rania. Saya akan memastikan pria itu tidak akan bisa bernapas lega besok. Saat kami sedang berdiskusi, layar ponsel pintarku yang tergeletak di atas meja tiba-tiba menyala. Sebuah pesan singkat masuk dari nomor yang tidak kusimpan, namun aku sangat hafal deretan angka tersebut. Itu adalah nomor Aris. Aku membuka pesan itu dan membacanya dalam hati. Isinya penuh dengan ejekan yang sangat kekanak-kanakan. Aris menulis, bersiaplah gembel.
Besok adalah hari terakhir kamu memakai nama belakangku. Datanglah pakai ojek online, jangan sampai kamu telat lalu menyusahkanku lagi. Ibuku sudah menyiapkan acara syukuran besar-besaran setelah aku resmi membuangmu. Jangan harap kamu dapat 1 rupiah pun dari hartaku. Aku tertawa pelan membaca pesan teks tersebut. Aris benar-benar hidup dalam hayalannya sendiri. Ia sama sekali tidak tahu bahwa perusahaan yang menjadi sumber hartanya kini sudah menjadi bangkai yang tidak berharga. Ia tidak sadar bahwa besok pagi, seluruh tagihan bank dan penagih hutang jalanan akan mengepung rumah mewahnya. Aku tidak membalas pesan itu dengan kemarahan. Aku hanya mengetik 1 kata singkat lalu menekan tombol kirim. Tunggu. Hanya 1 kata itu yang menjadi balasan terakhirku untuknya. Biarlah kata itu menghantuinya malam ini. Aku meletakkan ponselku kembali dan menatap Bima yang berdiri bersikap sempurna di sudut ruangan. Bima, apakah persiapan transportasiku untuk besok pagi sudah selesai? Aku tidak ingin ada satupun kesalahan dalam jadwal kedatanganku. Sudah, Nona muda. Bima menjawab dengan cepat dan sigap. Helikopter perusahaan jenis Agusta Westland dengan interior VIP sudah disiapkan di landasan pacu atap gedung kantor pusat. Pilot dan kru penerbangan bersiaga penuh. Kami juga sudah menyewa area pendaratan darurat di lapangan luas yang jaraknya hanya beberapa meter dari gedung pengadilan agama. Selain itu, 10 mobil SUV hitam beserta pengawal pribadi akan bersiaga di jalur darat untuk mengamankan area pengadilan sejak pagi hari. Sempurna. Aku tersenyum puas membayangkan adegan epik yang akan terjadi besok. Oh ya Bima, pastikan kamu membocorkan sedikit informasi kepada beberapa wartawan berita bisnis dan akun gosip ternama. Beritahu mereka bahwa akan ada penangkapan direktur perusahaan penipu di pengadilan agama besok pagi. Aku ingin wajah Aris, Sinta, dan mantan ibu mertuaku terpampang jelas di semua saluran berita nasional saat mereka hancur. Siap laksanakan, Nona muda. Bima mencatat instruksi terakhirku di dalam tabletnya. Aku bangkit berdiri dari sofa, berjalan menuju jendela kaca raksasa yang menampilkan pemandangan gemerlap lampu kota di malam hari. Hujan gerimis mulai turun, membasahi kaca jendela dan menyamarkan cahaya di luar sana. Hujan ini seolah membersihkan panggung sandiwara kotor yang telah kumainkan selama 3 tahun terakhir. Besok, saat matahari terbit, badai yang sesungguhnya akan menghantam keluarga pengkhianat itu tanpa ampun. Tidak ada lagi Rania yang lemah dan pemaaf. Yang datang ke pengadilan besok adalah sang malaikat pencabut nyawa bagi masa depan Aris. Pagi itu terik matahari mulai membakar halaman depan gedung pengadilan agama. Suasana tampak jauh lebih ramai dari hari-hari biasanya. Puluhan wartawan dari berbagai media hiburan dan portal berita bisnis berkerumun di dekat pintu masuk utama, membawa kamera dan mikrofon. Mereka semua menantikan sebuah berita besar yang dibocorkan oleh sumber anonim tadi malam. Di tengah kerumunan wartawan itu, berdirilah 3 orang yang menjadi pusat perhatian. Aris, Buningsih, dan Sinta. Mereka membusungkan dada dengan gaya paling angkuh yang bisa mereka tunjukkan. Aris mengenakan setelan jas abu-abu mengkilap, berusaha menutupi kantung matanya yang menghitam, karena tidak bisa tidur semalaman memikirkan kebangkrutan perusahaannya. Di sebelahnya, Sinta memakai gaun merah menyala yang lekuknya terlalu ketat untuk ukuran tempat ibadah dan pengadilan, lengkap dengan perhiasan imitasi yang berkilauan tertimpa cahaya matahari. Sementara Buningsih sibuk melambaikan tangannya ke arah kamera wartawan layaknya seorang selebriti yang sedang menggelar jumpa pers. Buningsih berbicara dengan suara melengking agar semua wartawan mendengarnya. Catat ini baik-baik ya para wartawan. Hari ini anak saya yang sukses ini akan resmi membuang benalu tak berguna dari hidupnya. Menantu perempuan saya itu hanyalah orang miskin yang numpang makan selama 3 tahun. Sebentar lagi dia pasti datang naik ojek atau jalan kaki, lalu merengek minta harta gono gini.
Tapi kami tidak akan berikan 1 sen pun. Sinta ikut menimpali sambil menggandeng lengan Aris dengan mesra. Benar sekali Ibu. Mas Aris ini direktur hebat. Dia pantas mendapatkan wanita berkelas seperti saya, bukan perempuan gembel bau dapur. Nanti kalian potret saja wajah menyedihkan perempuan itu saat hakim mengetuk palu cerai. Para wartawan hanya mengangguk-angguk sambil terus menyorotkan kamera. Aris tersenyum kaku. Jauh di dalam lubuk hatinya, kepanikan terus merambat. Ponselnya sejak tadi pagi tidak berhenti bergetar menerima pesan dari penagih hutang dan notifikasi penyitaan aset perusahaannya. Namun egonya yang tinggi membuat Aris tetap berdiri di sana, berharap Rania segera datang agar ia bisa menumpahkan semua rasa frustrasinya dengan menghina wanita itu habis-habisan. Waktu menunjukkan pukul 9 tepat. Sidang akan segera dimulai dalam 15 menit. Aris mulai melihat ke arah jalan raya, mencari-cari sosok wanita berpakaian lusuh yang keluar dari angkutan umum. Namun, bukan suara mesin ojek yang terdengar, melainkan suara gemuruh aneh dari atas langit yang semakin lama semakin memekakkan telinga. Semua orang di halaman pengadilan serentak mendongakkan kepala ke atas. Angin tiba-tiba bertiup sangat kencang, menerbangkan debu dan dedaunan kering di sekitar mereka. Rambut Sinta yang sudah ditata rapi kini berantakan tersapu angin, sementara Buningsih harus memegangi roknya agar tidak tersingkap. Suara gemuruh itu berasal dari sebuah helikopter mewah berwarna hitam legam yang terbang merendah, tepat di atas area pengadilan. Di badan helikopter raksasa itu, terpampang logo huruf M berwarna emas yang sangat besar. Logo yang sangat dihormati di seluruh negeri, logo kebesaran Mahardika Group. Helikopter itu perlahan turun dan mendarat dengan sempurna di sebuah lapangan rumput luas yang terletak persis di sebelah gedung pengadilan. Baling-balingnya perlahan berhenti berputar. Pada saat yang bersamaan, 10 unit mobil SUV hitam berukuran besar datang dari arah jalan raya dengan suara sirene pengawalan. Mobil-mobil itu mengerem serentak, membentuk pagar perlindungan di sekitar area pendaratan helikopter. Puluhan pria bertubuh kekar dengan setelan jas hitam bergegas turun dari dalam mobil. Mereka menyebar dengan cepat, mengamankan jalur dari helikopter menuju pintu masuk pengadilan. Para wartawan yang menyadari ada tokoh penting tingkat tinggi yang datang, langsung mengarahkan kamera mereka ke arah helikopter tersebut. Aris, Sinta, dan Buningsih berdiri mematung. Mulut mereka menganga lebar melihat pemandangan luar biasa yang biasanya hanya ada di dalam film aksi. Pintu helikopter terbuka. Bima, asisten pribadiku, turun lebih dulu dan membentangkan karpet merah pendek menuju tangga kecil helikopter. Ia berdiri tegak dan menundukkan kepalanya. Lalu, sepasang kaki jenjang yang dibalut sepatu hak tinggi berwarna merah melangkah turun dengan anggun. Itu adalah aku. Aku mengenakan gaun hitam elegan karya desainer ternama, dipadukan dengan mantel bulu putih di pundak yang berkibar tertiup sisa angin baling-baling. Kacamata hitam besar menutupi separuh wajahku. Aku melangkah dengan tenang menyusuri jalan yang sudah dijaga ketat oleh para pengawalku. Setiap langkahku memancarkan aura kekuasaan dan dominasi absolut. Saat aku berjalan mendekati kerumunan wartawan di pintu masuk pengadilan, tatapanku langsung tertuju pada 3 orang yang sedari tadi menungguku. Aris menatapku tanpa berkedip. Matanya membelalak lebar, seolah melihat hantu di siang bolong. Sinta tampak pucat pasi. Ia mulai mundur beberapa langkah saat menyadari bahwa wanita yang turun dari helikopter ini adalah wanita VVIP yang mengusirnya dari butik kemarin siang. Aku berhenti tepat 2 meter di depan Aris. Para wartawan menahan napas, kamera terus menjepret tanpa henti. Perlahan, aku melepaskan kacamata hitam yang bertengger di hidungku. Aku menatap langsung ke dalam mata mantan suamiku itu dengan pandangan sedingin es. Maaf aku terlambat Aris. Aku bicara dengan nada datar yang menusuk. Ojek yang kamu sarankan tadi malam terlalu lambat.
Jadi aku memutuskan untuk memakai mainan kecil milik ayahku ini. Mendengar suaraku, kaki Aris langsung bergetar hebat. Wajahnya yang tadinya angkuh kini berubah sepucat mayat. Matanya menatap wajahku, beralih ke deretan pengawal, lalu ke arah helikopter dengan logo Mahardika Group di belakang sana. Otaknya yang lambat akhirnya menyatukan semua kepingan teka-teki. Perusahaannya yang hancur tiba-tiba, rekeningnya yang dibekukan, wanita VVIP di butik, dan kini Rania, istri miskinnya, berdiri sebagai seorang penguasa tertinggi. Rania. Kamu Rania. Aris terbata-bata, suaranya terdengar seperti cicitan tikus yang terjepit. Bu Ningsih yang baru saja menyadari bahwa wanita super mewah ini adalah menantu yang selalu ia siksa, langsung kehilangan keseimbangan. Jantungnya berdetak tak karuan. Tubuh gemuknya limbung ke belakang dan ia jatuh pingsan tak sadarkan diri di atas lantai semen yang panas. Sinta menjerit panik melihat calon ibu mertuanya ambruk, namun ia tidak berani mendekatiku. Aris tidak mempedulikan ibunya yang pingsan. Rasa takut dan penyesalan yang luar biasa menghantam dadanya. Tanpa memedulikan puluhan kamera wartawan yang menyorotnya, Aris langsung menjatuhkan dirinya. Ia berlutut, bersimpuh di depan ujung sepatu hak tinggiku. Tangannya mencoba menggapai ujung gaunku, namun langsung ditepis kasar oleh Bima. Rania, maafkan aku Rania. Aku tidak tahu, aku benar-benar tidak tahu. Tolong tarik kembali semua kehancuran ini. Aku hilaf, aku masih mencintaimu Rania. Mari kita rujuk, mari kita perbaiki semuanya. Aris meratap dengan air mata buaya yang mengalir deras membasahi pipinya. Pemandangan ini sangat menyedihkan sekaligus sangat memuaskan hatiku. Aku menunduk sedikit, menatap makhluk menjijikkan di bawah kakiku. Rujuk. Kamu pasti sedang bermimpi Aris. Simpan air matamu untuk di dalam sel penjara nanti. Sekarang, bersihkan jalan ini. Aku ingin segera menyelesaikan sampah masa laluku. Aku kembali menegakkan badan, memakai kacamata hitamku, dan melangkah masuk ke dalam gedung pengadilan melewati tubuh Aris yang bergetar hebat di lantai. Eksekusi mati baru saja dimulai. Ruang sidang utama yang biasanya terasa kaku dan membosankan, kini terasa bagaikan ruang eksekusi mati bagi Aris. Hawa dingin dari pendingin ruangan sama sekali tidak mampu menghentikan keringat sebesar biji jagung yang terus mengucur dari dahi pria itu. Aris duduk di kursi pihak penggugat dengan tubuh yang gemetar tak terkendali. Matanya kosong menatap meja di depannya. Di kursi penonton belakang, Sinta duduk sambil menggigit kuku jarinya dengan wajah panik, sementara Bu Ningsih tidak hadir karena telah dilarikan ke rumah sakit oleh petugas keamanan gedung. Di seberang Aris, aku duduk di kursi pihak tergugat dengan postur tubuh tegak dan sangat rileks. Aku menyilangkan kakiku yang dibalut sepatu mahal, menatap majelis hakim dengan tenang. Di sebelahku, Pak Surya Wijaya, pengacara legendaris seharga miliaran rupiah itu, sudah menyiapkan tumpukan map merah di atas mejanya. Kehadiran Pak Surya di ruangan ini membuat majelis hakim pun tampak sangat berhati-hati dalam berbicara. Hakim ketua mengetuk palu sebanyak 3 kali, membuka sidang putusan cerai tersebut. Hakim membacakan tuntutan cerai yang diajukan oleh Aris. Namun, sebelum hakim sampai pada bagian pembagian harta gono gini, Pak Surya langsung mengangkat tangannya untuk melakukan interupsi. Suara bariton Pak Surya menggema di seluruh penjuru ruang sidang. Yang mulia majelis hakim, klien saya, Nona Rania Mahardika, menyetujui sepenuhnya permohonan cerai ini. Namun, kami menolak keras segala bentuk tuntutan harta gono gini dari pihak penggugat. Faktanya, seluruh harta benda, rumah mewah, mobil, hingga perusahaan yang diklaim oleh saudara Aris sebagai miliknya, 100% bersumber dari aliran dana klien saya secara sepihak. Pak Surya bangkit berdiri dan berjalan menyerahkan setumpuk dokumen tebal ke meja hakim.
Bukti-bukti transfer dari perusahaan induk Mahardika Group ke perusahaan fiktif yang menyokong perusahaan Aris terpampang nyata. Aris hanya bisa menundukkan kepala dalam-dalam. Ia tidak memiliki pengacara untuk membelanya karena tidak ada satupun pengacara yang berani melawan Pak Surya Wijaya di ruang sidang. Lebih lanjut Yang Mulia, Pak Surya melanjutkan serangannya. Kami tidak hanya menyetujui perceraian ini, tetapi kami juga mengajukan gugatan balik. Berdasarkan bukti audit keuangan internal, Saudara Aris telah melakukan penggelapan dana perusahaan yang disuntikkan oleh klien saya. Dana tersebut disalahgunakan untuk membeli barang-barang mewah bagi wanita simpanannya dan membiayai gaya hidup keluarganya. Total kerugian klien saya mencapai angka 50 miliar rupiah. Kami menuntut ganti rugi penuh, atau penyitaan seluruh aset, dan penahanan pidana atas kasus penipuan berlapis ini. Mendengar angka 50 miliar dan ancaman penjara, Sinta yang duduk di kursi penonton langsung menjerit histeris. Ia berdiri dari kursinya dengan mata terbelalak menatap Aris. Jadi kamu benar-benar sudah bangkrut dan punya utang puluhan miliar. Dasar pria penipu, miskin, tidak berguna. Kembalikan masa mudaku. Berani-beraninya kamu menipuku selama ini. Sinta memaki Aris dengan suara melengking, membuang tas pemberian Aris ke lantai, lalu berlari keluar dari ruang sidang seperti orang kesurupan. Ia tidak ingin ikut terseret ke dalam lubang kehancuran Aris. Aris menoleh melihat Sinta kabur meninggalkannya. Hancur sudah semua harapan bodohnya. Ia kini benar-benar sendirian. Tidak ada harta, tidak ada jabatan, tidak ada selingkuhan, dan tidak ada lagi istri yang mau merawatnya. Hakim ketua menghela napas panjang melihat kekacauan tersebut. Setelah memeriksa dokumen dari Pak Surya, hakim akhirnya mengetuk palu dengan keras. Perceraian dikabulkan, seluruh tuntutan harta dari pihak Aris ditolak, dan berkas gugatan pidana pencucian uang resmi dilimpahkan ke pihak kepolisian. Tepat setelah palu hakim diketuk, pintu ruang sidang terbuka lebar. 4 orang petugas kepolisian berseragam lengkap masuk ke dalam ruangan membawa surat perintah penangkapan. Mereka berjalan lurus ke arah Aris. Saudara Aris, Anda ditahan atas tuduhan penipuan, penggelapan dana korporasi, dan pemalsuan dokumen bisnis. Anda berhak untuk diam, karena semua yang Anda katakan dapat digunakan melawan Anda di pengadilan. Salah satu petugas membacakan hak tersangka sambil memborgol kedua tangan Aris ke belakang. Aris memberontak sambil menangis tersedu-sedu. Ia menoleh ke arahku dengan tatapan memohon yang paling menyedihkan. Rania, tolong aku Rania. Aku tidak mau dipenjara. Kasihani ibuku Rania, dia butuh aku. Ampuni aku Rania. Suara ratapannya bergema di ruang sidang, namun hal itu sama sekali tidak menyentuh hatiku. Aku berdiri dari kursiku, merapikan letak mantel bulu di pundakku, dan berjalan melewati Aris tanpa menoleh sedetik pun. Aku meninggalkan ruang sidang itu dengan dada yang terasa sangat lapang. Beban 3 tahun akhirnya luruh sepenuhnya. Keadilan telah ditegakkan dengan caraku sendiri. Aris dan keluarganya akan menghabiskan sisa hidup mereka untuk membayar semua rasa sakit yang pernah mereka berikan kepadaku. Aku berjalan keluar dari gedung pengadilan dengan anggun. Puluhan kamera wartawan kembali menyala, memotret langkah kemenanganku. Bima sudah berdiri di depan pintu helikopter yang baling-balingnya kembali berputar pelan. Ia membantuku naik ke dalam kabin helikopter VVIP tersebut. Saat aku melangkah masuk ke dalam kabin yang luas, seorang pria tampan dengan setelan jas eksklusif rancangan desainer Italia menyambutku dengan senyuman hangat. Ia adalah Leo, putra mahkota dari perusahaan properti saingan ayahku yang diam-diam telah menjadi rekan bisnis dan sekutu terkuatku dalam menghancurkan Aris selama beberapa bulan terakhir. Leo menuangkan sampanye mahal ke dalam 2 buah gelas kristal yang berkilau. Ia menyodorkan 1 gelas kepadaku sambil menatap mataku dengan tatapan memuja.
Selamat atas kebebasanmu Nona Rania. Sandiwara kecilmu sudah selesai dengan sangat indah. Sekarang, apakah sang ratu siap untuk menguasai dunia nyata bersama rekannya? Suara Leo terdengar berat dan menenangkan. Aku menerima gelas kristal itu dan membalas senyumannya. Senyuman tulus pertama yang kubuat setelah sekian lama. Tentu saja Tuan Leo. Panggung utamaku baru saja dimulai. Kami mendentingkan gelas kami di udara. Suara dentingan kristal itu berpadu dengan gemuruh baling-baling helikopter yang perlahan mengangkat kami ke udara, membawa kami terbang tinggi meninggalkan masa lalu yang kelam di bawah sana, menuju masa depan yang gemilang dan tanpa batas. Cerita penderitaan Rania telah berakhir, dan legenda kejayaan Rania Mahardika baru saja ditulis.